Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Irwanisyar dengan NIM 20100120100. Saya dari kelas PAIC ingin melaksanakan ujian tengah semester Sejarah Pendidikan Islam. Baik, saya akan memaparkan PPT saya, yaitu yang pertama materi pendidikan Islam sebelum penjajahan. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam sebelum penjajahan. Pendidikan Islam pertama kali dilakukan dengan sistem halaqah, yakni proses pengajaran yang dilakukan di berbagai tempat ibadah, seperti mushola, masjid, dan juga rumah-rumah para ulama. Pada awalnya, tahap pengenalan pendidikan Islam di Indonesia dilakukan secara informal. Jadi, tidak ada jadwal ataupun waktu tertentu untuk belajar secara tetap. Adapun jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Dahulu, Indonesia letaknya sangat strategis untuk melakukan perdagangan. Lalu, dari situ mulailah banyak perdagangan dunia termasuk pedagang muslim. Tidak hanya berdagang saja, tetapi juga banyak yang bersinggah di Indonesia. Yang kedua, perkawinan. Di jalur perdagangan itu banyak pedagang muslim yang menyebarkan atau mengislamisasi warga dengan cara menikah. Orang muslim adalah orang yang terpandang. Yang ketiga, pendidikan. Ilmu yang didapat dari pesantren kampung halamannya untuk modal menyebarkan ke berbagai daerah. Yang keempat, kesenian. Contohnya Sunan Kalijaga saat itu menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian wayang, yang dimana ceritanya diganti dengan kisah-kisah Islam. Selanjutnya, adapun jenis-jenis pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada madrasah, yang kedua, perguruan tinggi Islam, yang ketiga, sekolah umum, dan yang keempat, pesantren, dan yang kelima, madrasah diniyah. Baik, selanjutnya materi tentang kebijakan pendidikan Islam masa penjajahan Belanda. Pendidikan Islam pada penjajahan Belanda pada tahun 1924 Masehi. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam, yaitu bahwa tidak semua orang atau kiai boleh memberikan pelajaran mengaji. Pada tahun 1932 Masehi, keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak sesuai oleh pemerintah yang disebut Ordonansi Sekolah Liar, Wajah School Ordonance. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Yang kedua, sistem pendidikan surau. Dan yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Baik, selanjutnya, pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Politik etis. Politik etis ini adalah sistem yang diberlakukan Belanda untuk membangun negara jajahannya. Adapun ordonansi guru atau sekolah liar, peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta sebagai institusi pendidikan di luar sistem persekolahan pemerintah. Kalangan pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral mereka selama ini. Adapun materi tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Kondisi pendidikan pada masa Jepang
sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia. Semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Selanjutnya, kebijakan agama terhadap agama Islam. Sebagai umat Islam, bangsa Indonesia yang selama ini merasakan adanya diskriminasi dalam soal kehidupan beragama, dengan masuknya Jepang ke Indonesia akan berakhir. Karena itu, Jepang selalu mengulang-ulang menyampaikan maksudnya menghormati dan menghargai Islam. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Yang pertama, madrasah awal pendudukan Jepang. Madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Yang kedua, pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Yang ketiga, perguruan tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi. Baik, materi selanjutnya tentang organisasi Islam dan pendidikan Islam di Indonesia. Adapun sejarah singkat berdirinya organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama ada Serikat Islam, yang kedua Muhammadiyah, yang ketiga Persatuan Islam, yang keempat Nahdlatul Ulama, yang kelima Matla'ul Anwar, dan yang keenam Jamiatul Khair, dan yang ketujuh Al-Isyrat Al-Islamiyah, yang terakhir Perserikatan Ulama. Baik, selanjutnya yaitu tentang pendidikan Islam masa kemerdekaan. Adapun sistem pendidikan Islam masa kemerdekaan. Perkembangan pendidikan semenjak kita mencapai kemerdekaan memberikan gambaran yang penuh dengan kesulitan. Pada masa ini, usaha penting dari pemerintah Indonesia pada permulaan adalah tokoh pendidik yang telah berjasa dalam zaman kolonial menjadi Menteri Pengajaran. Selanjutnya, lembaga pendidikan pasca Indonesia Merdeka. Ada langgar atau musola, pesantren, madrasah, dan majelis taklim. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam masa kemerdekaan. Selama periode Belanda dan Jepang, pendidikan Islam diorganisasikan oleh umat Islam sendiri melalui pendirian sekolah swasta dan pusat-pusat latihan. Ketiga bentuk lembaga pendidikan tersebut sampai saat ini masih tetap eksis. Institusi pesantren, sekolah, dan madrasah di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan satu dengan lainnya, khususnya porsi materi pelajaran agama serta afiliasinya dengan kementerian terkait. Dan yang selanjutnya, materi tentang dinamika dan kebijakan pendidikan Islam masa kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru. Adapun dinamika dan kebijakan pendidikan Islam masa Orde Lama. Orde Lama merupakan orde yang terjadi pada periode pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno tahun 1945 sampai tahun 1968. Insinyur Soekarno memerintah negara Indonesia dengan menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar semenjak Republik Indonesia 1950. Pada masa awal kemerdekaan, pada masa rezim Orde Lama ini, Departemen Agama yang akan turun tangan langsung untuk membawahi madrasah dengan bidang khusus yang akan menangani. Dalam hal ini, pendiri madrasah diberi banyak kesempatan untuk membangun dan mengembangkan madrasah. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan Islam. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sendiri secepatnya mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka, diperlukan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan eksistensi masa lampau, masa kini, dan kewaspadaan terhadap perkembangan ke depan.
Di lain sisi, ada dua hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum. Selanjutnya, dinamika pendidikan Islam masa Orde Baru. Masa Orde Baru diawali dengan adanya Super Semar, atau biasa disebut dengan Surat Perintah 11 Maret yang terjadi sekitar tahun 1966. Hal ini merupakan awal mula terjadinya pergantian kekuasaan Insinyur Soekarno, pemerintahan lama, kepada Soeharto, pemerintahan baru. Orde Baru ini pada dasarnya merupakan sebuah interrelasi total terhadap Orde Lama, di mana Orde Lama ini didominasi oleh PKI yang disinyalir bertentangan dengan Pancasila. Orde Baru diharapkan membawa wajah baru pada kebijakan pendidikan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pendidikan Islam. Pada masa Orde Lama, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat berangkaian dengan kedudukan Departemen Agama berdiri resmi mulai tanggal 3 Januari 1946. Timbulnya tindakan keras umat Islam tidak dirasa oleh pemerintah yang berjalan meningkatkan kebijakan untuk melaksanakan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi, pemerintahan, dan dalam masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.